Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Nurul Alipsi dengan NIM 2014070022. Berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan tentang sekilas Indonesia. Materi pertama yaitu geografi Indonesia. Letak geografis adalah letak sebuah negara atau wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia dilalui pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia terdiri atas lautan dan daratan. Luas daratan Indonesia sekitar 1.919.443 km persegi. Indonesia juga disebut negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau. Letak geografis Indonesia ikut memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Inilah beberapa di antaranya, yaitu pertama, posisi strategis Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia berada di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga menguntungkan secara ekonomi. Bagaimana tidak, Indonesia sering melakukan impor dan ekspor yang akan menguntungkan negaranya sendiri. Selanjutnya, letak Indonesia yang diapit dua benua besar menyebabkan bertemunya kebudayaan dari negara lain. Masuknya budaya baru ke dalam Indonesia atau ke dalam sebuah wilayah disebut dengan akulturasi. Banyak kita lihat dari dulu bahwasannya Indonesia mempunyai beragam kebudayaan baik dari luar maupun dari dalam. Contohnya kebudayaan K-pop yang masuk ke dalam Indonesia atau budaya yang dari timur seperti menggunakan bahasa Arab dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu rentan terhadap bencana alam. Indonesia adalah negeri yang rentan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Kita lihat bahwasannya di beberapa daerah di Indonesia telah siap menghadapi bencana-bencana yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Seperti contohnya Kota Padang sendiri telah menyediakan bangunan-bangunan tinggi dengan menggunakan per, sehingga apabila terjadi tsunami, masyarakat dapat mengungsi atau mengamankan diri ke sana. Yang selanjutnya itu siklus tektonik melepaskan energi besar dari perut bumi di jalur ini. Setidaknya terdapat 450 rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif. Sekitar 90% gempa bumi yang terjadi di bumi berada di dalam jalur cincin api ini. Selanjutnya yaitu sumber daya alam atau kita singkat dengan SDA. Pengertian sumber daya alam sendiri adalah semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba atau jasad remik. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan terjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan atau disebut dengan green economy. Kekayaan alam di Indonesia yang berlimpah terbentuk oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama dilihat dari sisi astronomis. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Maka dari itu, Indonesia sangat memiliki banyak lahan seperti hutan, sawah, gunung untuk tempat mencari nafkah bagi rakyat masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Dilihat sendiri dari wilayah pegunungan, yang bisa kita lihat dari daerah pegunungan sangat banyak lahan-lahan yang subur, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan takut atau tidak akan pernah, seharusnya masyarakat Indonesia tidak kemiskinan karena daerah-daerah Indonesia sangatlah subur. Yang ketiga yaitu wilayah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut,
serta mengandung juga berbagai sumber mineral. Maka dari itu Indonesia disebut dengan negara maritim. Indonesia juga bermata pencarian nelayan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Pengertian sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik itu institusi atau juga di sebuah perusahaan. Sumber daya manusia ini merupakan suatu kunci untuk menentukan pada perkembangan perusahaan atau suatu wilayah. Pada hakikatnya, sumber daya Indonesia ini berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah wilayah atau perusahaan, ialah sebagai penggerak, pemikir, serta perencana dalam mencapai tujuan suatu wilayah. Menurut Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia, Indonesia berada di bawah peringkat negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, bahkan dengan negara Vietnam yang baru saja bangkit dari keterpurukannya. Dalam ketertinggalan kualitas sumber daya manusia kita sekarang ini, kita juga dihadapkan untuk harus berjuang keras menghadapi persaingan global dengan yang sudah mulai intens. Kalau kita tidak mampu bersaing, maka akan tersingkir dengan sendirinya. Maka dari itu, kita masyarakat Indonesia haruslah dipenuhi dengan pendidikan dan pengalaman agar wilayah kita sendiri, Indonesia ini dapat maju, jadi negara maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Baiklah, materi terakhir ada sosial budaya. Pengertian sosial budaya menurut Lena Dominelli adalah bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia, sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Edward B. Tylor berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya termuat kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Struktur dan proses sistem sosial budaya Indonesia. Konsep sosial Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, bila nanti percayalah, segala sesuatu yang paling bisa dihindarkan dengan bagus. Segala sesuatu yang paling bisa dihindarkan dengan. Maka dari itu, Indonesia harus menjaga pelestarian lingkungan agar dapat bersatu. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.